Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan mengisi waktu yang luang ini dengan mempelajari salah satu di antara rukun iman, yaitu rukun yang terakhir berkaitan dengan takdir yang baik ataupun yang buruk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, Jibril berkata, "Akhbirni 'anil iman." Wahai Nabi Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Apa itu iman? Kalau kita ditanya apa itu iman, maka jawabannya seperti yang dijawab bersama oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Itu engkau beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Semua takdir yang baik ataupun yang buruk itu kita imani. Berkaitan iman yang lain telah kita jelaskan di kesempatan yang telah lalu. Kemudian kita alhamdulillah telah sampai pada iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir. Dan ini disebutkan bahwasanya al-imanu bil qadar wa nizamut tauhid. Jadi iman kepada takdir adalah nizamut tauhid, yaitu tali yang mengikat tauhid itu. Jadi orang tidak beriman kepada takdir, maka tauhidnya akan buyar, akan hancur. Sebagaimana kalau kain tasbih itu tidak ada talinya putus sudah. Yang mengikat itu adalah apa? Takdir. Itu sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu, dan itu yang dijelaskan oleh guru kita Syekh Malik hafizahullah di beberapa kajian beliau ketika beliau mengkaji di mana? Anak tanya langsung di sini. Dan pada beberapa kesempatan dahulu beliau pernah mengisi kajian di Blok M membahas tentang takdir ini. Itu bisa dicari di YouTube, berkaitan dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan takdir, dengan ukuran dan ketetapan tertentu. Ini menunjukkan iman kepada takdir ini didasarkan dengan apa? Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' semuanya para ulama. Bahkan tidak ada kaum muslimin yang mengingkari perkara takdir ini kecuali di akhir-akhir masa sahabat. Di zamannya Ibnu Umar pernah muncul orang-orang yang mengingkari takdir. Mereka mengatakan la qadar, tidak ada takdir. Semua ini terjadi dengan begitu saja, tanpa ada takdir sama sekali. Maka kemudian Ibnu Umar berkata, kabarkanlah kepada mereka yang mengingkari takdir itu bahwasanya saya berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari saya. Bahkan seandainya seorang itu menginfakkan hartanya sebesar gunung
emas, ya emas sebesar gunung, maka tidak akan diterima amalnya sampai dia beriman kepada takdir. Ya karena ini rukun iman. Maka kita hendaknya beriman kepada takdir ini. Dan sebagian disebutkan dalam akidah Tahawiyah bahwasanya aslul qadar sirrullahi fi khalqihi. Jadi takdir itu asalnya adalah merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang ada pada makhluknya. Itu takdir tidak ada yang bisa mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah saja yang mengetahui takdir-takdir yang telah Dia tetapkan. La yattali' 'alaiha ghairuhu. Tidak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu seorang muslim ketika tidak tahu takdirnya apa, maka tugasnya apa? Tugasnya dia berusaha. Seorang muslim ketika mengetahui semua yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukan malah ya udahlah, kalau sudah ditakdirkan sudah, ngapain kita berusaha. Tidak seperti itu. Tapi harus malah justru lebih semangat lagi. Kita semangat lagi. Kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, barulah kita mengatakan ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sudah usaha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Orang mukmin yang kuat, ya, kuat fisiknya, kuat imannya itu lebih baik daripada orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing memiliki kebaikan. Kenapa? Karena masing-masing beriman. Kemudian beliau bersabda, ihris ala ma yanfa'uka. Semangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi engkau. Misalnya kita belajar seperti ini manfaat bagi kita, maka kita sungguh-sungguh. Kita bekerja itu manfaat bagi kita sungguh-sungguh. Kita mendidik anak, mendidik istri itu manfaat, maka kita sungguh-sungguh. Kita beribadah itu manfaat, maka kita sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah kalian engkau dalam sesuatu yang bermanfaat bagi engkau. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa menjalankan kerja dengan baik, bisa belajar dengan baik, ya bisa melakukan apa yang manfaat ini dengan baik. Karena tidak ada yang bisa melakukan kecuali kita tidak bisa melakukan sesuatu kecuali dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wasta'in billah wala ta'jaz, dan jangan lemah, jangan malas. Kita harus sungguh-sungguh. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk sungguh-sungguh. Kalau kita sudah berusaha, kemudian kita maksimal, kemudian kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, maka itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa in asabahu syai'un fala yaqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Apabila kita ditimpa sesuatu yang kita tidak musibah, misalnya kita ditimpa sesuatu yang tidak kita sukai atau tidak sesuai target yang kita kita canangkan, maka kita katakan apa? Kita jangan mengatakan seandainya saya melakukan seperti ini maka tidak akan terjadi seperti ini. Jangan seperti ini. Kenapa? Ini tidak baik, karena itu akan membuka kata-kata seandainya terhadap takdir musibah, maka itu akan membuka peluang setan untuk mengingkari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, membuat kita tidak ridho, tidak sabar. Ya. Maka hendaknya apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin falyaqul, maka namun hendaknya dia mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Itu semua sudah ditakdirkan sama Allah, dan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan sudah pasti akan dilakukan, pasti akan dikerjakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itu seorang muslim berusaha sungguh-sungguh. Namun kalau ada takdir ternyata kena takdir yang tidak baik, maka kita katakan qadarallah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah telah menetapkan takdir, dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan kerjakan. Seperti sikap yang baik. Ya, meskipun semua sudah sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi sejak dahulu sampai kiamat sudah ditulis sama Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak tahu. Maka kalau kita tidak tahu, kita diperintahkan untuk bekerja, ya kita untuk beramal, bukan malah kita pasrah. Ya udah, kalau rezeki sudah ditentukan, ya udah ngapain berusaha? Tidak seperti itu. Iya, nanti juga mati. Ya, tidak seperti itu. Namun kita tetap usaha. Oleh karena itu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan penduduk surga, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka, ya. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, fafimal amal?" Kalau gitu, kalau sudah ditentukan gimana? Kita ngapain kita kerja? Ngapain kita beramal saleh? Maka Nabi SAW menganjurkan untuk I'malu, bekerjalah kalian, berusahalah kalian, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqalah. Masing-masing akan dimudahkan sesuai dengan apa yang dia diciptakan. Dan inilah yang sesuai dengan ayat yang sering kita dengar. Dalam surat Al-Lail, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang memberikan sedekah, infak, kemudian dia bertakwa dan dia membenarkan adanya surga, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan menuju kebaikan, menuju surga. Itu seperti itu. Jadi ada sebab dan ada hasilnya. Ada sebab dan ada hasilnya. Ya, ada akibat. Jadi kalau orang pengen masuk surga, gimana usahanya? Harus tadi bertakwa, beriman, dan dia beramal saleh, barulah dia mendapatkan surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang mendustakan, adapun orang yang bakhil, yang paling tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, wa amma man bakhila wastaghna, dan dia merasa sombong, merasa lebih cukup, merasa penuh, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan adanya surga, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan dia ke sesuatu yang susah. Itu akan memudahkan dia jalan menuju neraka. Maka seperti itulah, ada sebab dan ada akibat. Kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendapatkan surga. Namun kalau kita maksiat, kita tidak mau beriman, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Sehingga demikianlah seorang manusia hendaknya di dunia ini tidak bersandar kepada takdir. Kalau dia tidak tahu takdirnya apa, maka dia sungguh-sungguh berusaha. Ya. Jangan sampai ternyata kita ditakdirkan masuk surga, namun kita malas-malasan, akhirnya masuk neraka. Yang sampai seperti ini. Maka namun kita tetap berusaha. Ya, baik. Kita baca bukunya. Berkaitan dengan takdir ini, apa itu takdir? Takdir adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu yang ada, berdasarkan apa yang telah Dia ketahui sebelumnya dan apa yang diinginkan oleh hikmahnya. Jadi semua yang ada di alam semesta ini sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan, sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, nanti kita jelaskan. Dan iman kepada takdir ini meliputi 4 perkara. Yaitu pertama, bagaimana kita beriman kepada takdir ini? Pertama, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, ya, baik secara umum ataupun secara rinci, dari sejak zaman azali, yaitu sejak awal, sejak dahulu, yaitu awal yang tidak memiliki permulaan, sejak zaman dahulu, sejak Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan semua makhluk, itu sudah Allah Subhanahu wa taala ketahui apa yang akan terjadi sekarang, apa yang akan terjadi dahulu di zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, apa yang terjadi semuanya sudah Allah ketahui. Sampai zaman sekarang 2018 sampai nanti 2019, apa yang terjadi 2020, apa yang terjadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahuinya. Sampai hari kiamat sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mengimani seperti ini. Pertama, segala sesuatu yang terjadi itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kejadian kemarin, misalnya terjadi gempa di Lombok, terjadi gempa di Palu, terjadi pesawat yang jatuh, itu semua sudah diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, takdir. Iya. Iya, nanti lagi di sini. Jadi itu pertama. Pertama kita mengetahui tentang ilmu Allah. Sebagaimana kajian kemarin sama Syekh Malik hafizahullah, beliau menjelaskan tentang nama Allah Al-Alim. Allah itu Maha mengetahui semua sesuatu. Semua yang nampak, yang tidak nampak diketahui sama Allah. Yang di bawah sama yang di atas diketahui sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di bumi, yang ada di langit, yang ada di dasar bumi, yang ada di atas langit, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi, yang kan tadi kemarin dijelaskan, alima
di dada kita, yang di hati kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan bahwasanya alima ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun wa ma lam yakun kaifa idza kan kaifa yakun. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang terjadi dahulu, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Kalau dia terjadi seperti apa kejadiannya, Allah Subhanahu wa taala tahu. Bahkan tidaklah ada rambut yang putus, tidaklah ada, kalau di ayatnya tidaklah ada daun yang jatuh di hutan ataupun di mana, semua daun yang jatuh itu Allah Subhanahu wa taala mengetahui jumlahnya dan mengetahui kapan jatuhnya. Intinya kita mengimani keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya apa yang terjadi di muka bumi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Itu yang pertama. Ya, baik berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah ataupun perbuatan-perbuatan hambanya. Apa yang kita lakukan sekarang Allah tahu. Apa yang akan kita lakukan nanti Allah tahu. Ya. Dan manusia tidak akan tahu apa yang dikerjakan nanti. Saya misalnya nanti habis Isya saya meninggal atau tidak, saya tidak tahu. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut." Seorang jiwa tidak tahu apa yang dia kerjakan besok, dan dia juga tidak tahu di bumi mana dia akan meninggal. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Kemudian yang kedua adalah seorang mukmin mengimani bahwa Allah telah menulis semua itu, semua yang terjadi dari sejak dahulu sampai nanti hari kiamat, sampai selamanya sudah ditulis, dicatat di Lauhul Mahfuz. Ini ya Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz secara bahasa adalah al-lauh, itu artinya papan. Al-Mahfuz itu yang dijaga. Seperti apa papannya kita tidak tahu, tapi secara bahasa sudah dipahami. Ya, seperti itu. Ini masalah gaib, tidak ada yang tahu sama sekali. Nah, di Lauhul Mahfuz ini sudah ditulis semua yang terjadi dan yang akan terjadi. Semua takdir sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat ini dalil untuk yang pertama dan yang kedua. Ya, oleh karena itu Allah berfirman, "Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wal ard." Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Semua yang terjadi, semua benda-benda, semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, Allah mengetahui semuanya. Ini menunjukkan apa? Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil untuk poin pertama tadi. Inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya semua itu ada di kitab. Maksudnya apa? Di Lauhul Mahfuz. Ini dalil untuk yang kedua. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudah untuk mengetahui semuanya, Allah mudah untuk mencatat semuanya. Ya. Ini dalil untuk dua poin tadi, bahwasanya segala sesuatu itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatat di dalam Lauhul Mahfuz. Dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir para makhluk 50 tahun sebelum 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Di sini menunjukkan pertama Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan apa? Menciptakan, di hadis lain disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan apa? Disebutkan bahwasanya awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qalam, pensil, pena. Pena seperti apa tidak tahu. Tidak seperti pena yang kita lihat. Karena ini pena adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala dan dia bisa berbicara. Adapun pena yang kita pegang itu tidak bisa berbicara. Ya. Wa kana 'arshuhu 'alal ma'. Dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Nah, di sinilah para ulama berselisih pendapat, apa yang dahulu diciptakan? Apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah qalam atau arsy? Pendapat para ulama. Namun yang rajih wallahu alam, yang pertama adalah al-arsy. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan arsy dulu, baru setelah itu qalam. Dan arsy-Nya Allah itu di atas air. Di atas air. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada al-qalam, "Uktub," tulislah.
Maka qalam pun mengatakan, pena tadi mengatakan, "Madza aktub?" Apa yang akan aku tulis? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktub maqadira kulli syai'in ila an taqum as-sa'ah." Kurang lebih seperti itu lafadznya. Tulislah semua takdir yang akan terjadi sampai hari kiamat kelak. Ditulis sama Allah sama qalam tadi. Sehingga sudah tercatatlah apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kapan itu? Di sini dijelaskan qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi 50.000 sanah. Jadi 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Sebelum ada langit dan bumi sudah diciptakan takdir-takdirnya. Takdir-takdir makhluknya. Nah, ini keimanan kita. Kita beriman seperti ini. Yang ketiga, mengimani bahwa segala sesuatu yang ada tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik yang berkaitan dengan perbuatan Allah maupun yang berkaitan dengan perbuatan makhluk. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan semua itu di atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah memang menghendaki adanya terciptanya kita. Kita sekarang hidup seperti ini. Kita sekarang berkumpul di majelis ini sudah Allah Subhanahu wa taala apa? Kehendaki. Kehendaki. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang hal ini, "Wa ma rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar." Dan Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu ini dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan hal itu. Ya, di ayat yang lain, yaf'alullahu ma yasha. Allah menginginkan melakukan apa yang Dia kehendaki. Ini berkaitan dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah yang telah membentuk kalian di rahim, di rahim ibu menurut yang Dia kehendaki. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki wajah saya seperti ini, wajah Bapak seperti itu, itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang perbuatan makhluknya. Walau sya'allahu lasallatahum 'alaikum falaqatalukum. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Allah memberikan kekuasaan kepada mereka dalam menghadapi kalian. Maka pastilah mereka memerangi kalian. Ini segala sesuatu yang terjadi berkaitan dengan makhluk ini semuanya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kadang kehendak Allah Subhanahu wa taala kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itu sudah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menginginkan, maka mereka tidak akan melakukan perbuatan itu. Fadharhum wa ma yaftarun. Maka tinggalkanlah kebohongan, tinggalkanlah mereka dan tinggalkan apa yang mereka buat-buat. Di sini menunjukkan semua yang terjadi itu di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun al-masyiah itu ada yang disertai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, ada yang tidak disertai dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, atau iradah. Masyiah dengan iradah sama juga. Masyiah dengan iradah itu sama. Keinginan Allah Subhanahu wa taala itu adalah ada iradah syar'iyyah, ada iradah kauniyah. Iradah syar'iyyah itu keinginan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan syariat. Itu Allah Subhanahu wa taala menginginkan semua muslim itu, semua manusia itu beriman. Semua manusia itu taat. Itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi secara syar'iyyah. Namun Allah Subhanahu wa taala juga menginginkan adanya orang kafir, menginginkan adanya iblis, menginginkan adanya musibah, menginginkan adanya kejelekan. Itu semua juga keinginan dari Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah, Namun kalau ada kejelekan itu tidak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menghendaki segala sesuatu itu ada hikmahnya. Apa hikmah diciptakannya iblis? Banyak, diciptakan iblis. Iblis ini kejelekan. Dan dia menyesatkan manusia. Namun Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menciptakan adanya iblis ini dan mentakdirkan adanya iblis ini dengan banyak hikmah. Segala sesuatu yang Allah kehendaki, Allah takdirkan itu ada hikmahnya. Iblis misalnya, dia hikmahnya adalah untuk menguji manusia. Siapa di antara manusia yang mau taat kepada Allah atau mau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti iblis. Banyak sekali hikmah-hikmahnya. Dengan adanya iblis juga akan
terpisahkan antara yang mukmin dan yang kafir, mana yang penduduk neraka dan mana yang penduduk surga. Seandainya manusia beriman, fungsinya neraka apa? Tidak ada. Seperti itu. Ya, semuanya ada hikmahnya. Dan dengan adanya iblis juga banyak pensyariatan yang disitulah Allah Subhanahu wa taala menguji kesabaran hamba. Misalnya adanya iblis, otomatis iblis akan menyesalkan manusia. Sehingga di sana muncullah orang-orang apa? Orang-orang kafir. Dan di situ ada orang-orang yang beriman. Sehingga disyaratkannya jihad. Jihad ada amalan yang agung. Yaitu jihad orang muslim merangi orang kafir. Seandainya nggak ada orang kafir, nggak ada yang mengikuti iblis, ya nggak ada jihad. Nggak ada syarat seperti itu. Ya, sama seperti itu. Yang banyak sekali hikmah-hikmah dari hal itu. Dan itu semuanya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada hikmah di balik semua yang ada. Keempat, mengimani bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya, sifatnya dan gerakan-gerakannya. Mengimani bahwa segala sesuatu yang ada itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya, sifat-sifatnya, gerakan-gerakannya. Itu misalnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, itu bentuknya kita, gerakan-gerakan kita, sifat-sifatnya kita sudah diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan itu semuanya. Ya. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia Maha memelihara atas segala sesuatu itu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan Allah menciptakan segala sesuatu dan menetapkan ukuran-ukurannya dengan tetap. Ini intinya kita mengimani bahwa segala sesuatu yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berkata kepada kaumnya, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan yang menciptakan perbuatan-perbuatan kalian. Di sini diambil dalil bahwasanya kita dan apa yang kita lakukan ini adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya, ya. Allah yang menciptakannya. Paham enggak? Agak susah paham. Salah paham ya? Semoga bisa dipahami. Jadi segala sesuatu yang kita kerjakan ini adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang menciptakannya sendiri. Jadi bukan kita yang menciptakannya sendiri, namun Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Ya. Dan beriman kepada takdir berdasarkan apa yang telah kami sebutkan tadi, tidaklah menafikan, tidaklah meniadakan bahwa seorang hamba memiliki kehendak dalam perbuatan-perbuatan yang merupakan pilihannya dan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena syariat dan kenyataan menunjukkan adanya hal itu. Ini takdir ini tidak meniadakan bahwasanya kita memiliki kehendak. Jadi Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehendak juga untuk makhluknya. Jadi manusia memiliki kehendak, manusia memiliki pilihan, ya. Sehingga apa yang dilakukan dia akan dikasih pahala, atau kalau dosa ya dikasih dosa. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita akal, sehingga dengan akal ini kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat-syariat dan menjelaskan ini perbuatan yang diperintahkan, ini yang dilarang, ini haram, ini halal, ini mubah, ini sunnah, ini wajib misalnya. Nah, semua sudah dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita disuruh memilih dan diberikan kemampuan akal untuk memilih. Sehingga apa yang kita pilih itulah konsekuensi, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Maka barang siapa yang ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan sedikit kebaikan, maka dia akan mengetahui dan melihat balasan kebaikannya tadi. Namun barang siapa yang mengerjakan kejelekan, maka dia juga akan mendapatkan balasan dari kejelekan itu. Ya. Baik. Adapun berdasarkan syariat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba." Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwasanya orang yang ingin bahwasanya manusia memiliki memiliki kehendak dan kemauan. Barang siapa yang menghendaki, barang siapa yang mau, niscaya dia akan menempuh jalan kepada Tuhannya. Ini kita memiliki kehendak. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah menyediakan di sini ada amal taat, ada amal maksiat. Dan kita bisa memilihnya, ada kehendak dari kita. Kalau kita mau, kita mau mengikuti menjalankan ketaatan.
Kalau kita mau juga kita akan masuk ke kemaksiatan. Seperti itu. Sudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyediakan atau memberikan kehendak dan kudrah kemampuan bagi manusia sehingga dia bisa memilih apa yang dia kehendaki. Fa'tu harsakum an-nasy sama ini juga adilnya. Fattaqullaha mastata'tum. Allah juga memberikan kemampuan bagi hamba. Hamba memiliki kemampuan, diberikan kemampuan untuk melakukan perintah-perintah. Karena itu Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Maka bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Sehingga kita memiliki kemampuan. Inilah yang nanti untuk membedakan akidah Qadariyah dan akidah Jabriyah. Orang-orang Qadariyah mengatakan semua tidak ada takdir. Semua itu adalah perbuatan hamba. Kita yang menciptakan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang Qadariyah. Adapun Jabriyah mengatakan semua sudah ditakdirkan. Sehingga udah kita itu sebenarnya dipaksa. Kita mau enggak mau seperti ini, seperti itu. Sehingga muncullah pernyataan mereka, kita bermaksiat ya karena sudah ditakdirkan. Kita musyrik ya karena sudah ditakdirkan seperti ini tanpa ada usaha dari manusia. Inilah yang dimaksud dengan penyimpangan. Namun Ahlussunnah mengatakan apa? Ahlussunnah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah juga memberikan kemampuan dan keinginan bagi seorang hamba. Hamba memiliki pilihan. Seorang manusia bisa memiliki pilihan. Bisa taat, silakan taat, bisa. Ya. Itu seperti itu. Sehingga bisa berubah. Ya. Ada beberapa hal yang bisa berubah. Seperti doa dan usaha. Wallahu a'lam. Oleh karena itu dalam persyariatan itu disesuaikan dengan kemampuan hamba. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani seorang hamba kecuali dengan kemampuannya. Ya. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baginya apa yang dia usahakan dan baginya apa yang dia usahakan. Maksudnya gini. Kalau dia mengerjakan kebaikan maka dia akan mendapatkan pahalanya. Kalau dia mengerjakan kejelekan maka dia akan mendapatkan dosanya, siksanya. Ya, seperti itu. Sekarang berdasarkan kenyataan, ya, setiap manusia mengetahui bahwa dia memiliki kehendak dan memiliki kemampuan yang dengannya dia berbuat dan dengannya dia meninggalkan sesuatu. Ya, kita misalnya azan, ya kan? Kita memiliki kemampuan nggak? Kita mau berangkat, ada nggak? Ada kemampuan dan untuk melakukan sholat tadi dan juga ada kemampuan untuk meninggalkannya. Maka di mana kita memilih maka kita akan mendapatkan konsekuensinya. Kalau kita meninggalkan sholat maka kita mendapatkan siksa. Kalau kita melaksanakan sholat kita mendapatkan pahala. Ya, secara kenyataan kita menyadari bahwasanya kita memiliki kehendak. Namun kehendak kita ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bisa membedakan antara apa yang terjadi dengan kehendaknya seperti berjalan dengan apa yang terjadi tanpa kehendaknya seperti gemetar. Ya, gemetar seperti gerakan jantung kita juga bukan karena kehendak kita, namun kehendak Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehendak dan kemampuan hamba terjadi dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita inginkan dan kalau itu terlaksana berarti Allah Subhanahu wa taala telah menginginkannya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Liman syaa'a minkum ayyastaqim." Yaitu peringatan itu, ini lanjutan dari sebelumnya. Peringatan itu adalah bagi siapa yang di antara kalian ingin menginginkan untuk menempuh jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian dapat menghendaki atau dapat menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di perkataan Imam Syafi'i beliau mengatakan ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu wa illam tasya lam yakun. Apa yang engkau kehendaki maka pasti akan terjadi meskipun aku tidak menginginkan. Dan apa yang aku inginkan kalau engkau tidak mengkehendaki maka tidak akan terjadi. Seperti itu. Apa yang manusia memiliki kehendak namun terjadi atau tidaknya itu sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala.
Dan juga karena alam semesta semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang terjadi di kerajaan milik Allah tanpa pengetahuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paham enggak ini? Sebab ya, insyaallah. Asli itu membacanya. Beriman kepada takdir sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas, tidaklah memberikan alasan kepada hamba atas kewajiban-kewajiban yang dia tinggalkan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan. Ya, maksudnya kalau tadi kan semua sesuatu sudah ditakdirkan dan apa yang kita kerjakan itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu tidak kemudian menjadi alasan bagi kita bahwasanya kalau kita meninggalkan, kita bermaksiat, kita enggak sholat, kita enggak beriman, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti itu. Namun sikap yang sikap ini sikap yang batil, sikap yang salah. Ya, beralasan dengan takdir untuk membenarkan kemaksiatan itu sikap yang salah. Kenapa? Karena manusia sudah sudah diberikan kemampuan untuk memilih. Dia sudah tahu Al-Qur'an ini betul. Al-Quran ini benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia tidak memilih untuk tidak beriman. Maka itu pilihannya dia. Maka itu kehendaknya dari dia. Maka dia pantas untuk mendapatkan mendapatkan dosa, mendapatkan siksa. Ya. Karena itu ketika orang-orang musyrik mengatakan, "Lau sya'allahu ma asyrakna," kalau Allah tidak berkehendak, maka kita tidak menjadi orang musyrik, tidak akan berbuat syirik seperti ini. Demikian pula orang-orang tua kita tidak akan menjadi musyrik kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki. Mereka beralasan perbuatan syirik itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan bagi dia untuk memilih. Ini yang syirik, ini yang tauhid. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan pilihan, namun dia masih tetap berbuat syirik. Wala haramna min syai', dan juga kita tidak akan mengharamkan sesuatu pun. Jadi orang-orang musyrik mengharamkan apa yang Allah halalkan. Seperti ada beberapa yang diharamkan oleh orang-orang musyrik dengan anggapan mereka sendiri. Mereka beralasan apa ini? Kami mengharamkan ini kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah perbuatannya orang-orang musyrik, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim. Demikianlah orang-orang sebelum mereka juga mendustakan. Hatta dzaqu ba'sana, sampai mereka mendapatkan siksa dari kami. Yani apa yang mereka katakan ini adalah kehendak dari Allah. Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau itu kehendak dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bukan mereka tidak memiliki ilmu sama sekali. Iya, kecuali hanya mengikuti persangkaan saja. Oleh karena itu Allah berfirman, "Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana?" Katakanlah, apakah kalian memiliki ilmu sehingga kalian bisa mengeluarkan ilmu itu kepada kami? Apakah kalian tahu bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala? Allah menginginkan kalian berbuat syirik seperti itu. Ya, apa kalian mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Ya, kalian tidak memiliki ilmu tentang hal itu. In tatabi'una illa dhann, tidak lain kalian hanya mengikuti persangkaan saja. Wa in antum illa takhrusun, kalian juga tidak lain kecuali hanya menebak-nebak saja, menduga-duga saja. Ya, apa yang kalian katakan bahwasanya kita bermaksiat ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ini tahu dari mana? Tahu dari mana takdirnya? Tahu takdir adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalian melakukan maksiat ini adalah pilihan dari kalian. Ya, seandainya mereka bisa berasal dengan takdir, tentu Allah tidak akan menimpakan azab kepada mereka. Ya. Lanjut atau sudah? Masih panjangnya. Ya, ringkasnya bahwasanya iman kepada takdir adalah kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Segala yang terjadi, yang akan terjadi, ya, yang telah terjadi, yang sedang terjadi adalah sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga telah menciptakan dan menghendaki itu. Jadi kalau ada sesuatu terjadi, ketahuilah bahwasanya itu sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dicatat di Lauhul Mahfuz,
dan sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada hikmahnya, kemudian itu sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Karena seorang muslim tidak tahu takdirnya, tidak tahu takdir yang akan menimpanya, maka seorang muslim hendaknya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan takdir yang baik dan dijauhkan dari takdir-takdir yang buruk. Seandainya ditimpa musibah, maka seorang muslim hendaknya bersabar dan mengatakan apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kejadian ini dan apa yang Allah kehendaki pasti Allah akan melaksanakannya. Sehingga dengannya seorang muslim akan sabar dan bisa menerima apa yang ada. Dan banyak faedah berkaitan dengan takdir ini. Berkaitan dengan takdir adalah seorang muslim tidak tahu kapan meninggal, ya, tidak tahu kapan meninggal. Dan seandainya dia meninggal itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu seorang muslim akan semangat semuanya apa yang terjadi sudah ditakdirkan oleh Subhanahu wa taala. Kita tinggal berusaha. Dan seorang muslim dengan hal ini dia tidak akan takut dengan kematian. Tidak takut dengan kematian. Kenapa? Karena semua manusia pasti akan meninggal. Dan semua kapan meninggal sudah ditakdirkan. Maka ketika misalnya sebagai contoh disebutkan di sini, ketika seorang muslim itu berperang dalam peperangan tidak akan takut. Kenapa? Dia sudah tahu mati atau enggak mati sudah ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia maju dan tidak takut. Tidak takut dengan kematian. Ya. Dan banyak sekali ya, terutama ketika musibah menimpa, maka bagus untuk kita mengingat takdir. Misalnya ketika terjadi misalnya ada saudara kita yang meninggal, itu kita katakan qadarullah wa syaa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, qadarullah wa syaa fa'al. Apa yang Allah ini semua adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah dicatat, sudah diketahui oleh Allah, sudah diciptakan, sudah sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Lauhul Mahfuz. Sehingga kita pasrah kepada takdir Allah Subhanahu wa taala dalam musibah-musibah seperti itu, sehingga membuat kita menerima ridho dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, dan kita bersabar dengan musibah-musibah yang menimpa kita. Ya, kurang lebihnya mohon maaf apa yang bisa saya sampaikan ini. Insyaallah kita lanjutkan, bisa jadi besok atau besok-besoknya lagi. Ya. Insyaallah kita usahakan nanti mungkin sebelum tanggal 9 saya sudah selesai buku ini, sehingga setelah itu kita lanjut untuk buku yang lain. Ini kan? Ya, sudah jelas ya. Ya, takdir ya secara umum kita tinggal beriman saja. Anak sendiri belum menelisik lebih dalam berkaitan tentang takdir ini. Ya, nanti mungkin kapan-kapan kita baca lagi. Baik, karena di PIA juga sekarang lagi bahas takdir dan belum selesai. Jadi anak belum bisa menguasainya. Baik, demikian yang kita sampaikan. Semoga kajian kita bermanfaat untuk mengisi waktu luang kita. Semoga Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, serta bisa mengamalkan apa yang kita pelajari, sehingga Allah SWT berkenan untuk memasukkan kita ke dalam surga dan menjauhkan kita dari neraka. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.